Run. Matur suwun dulur, ojo sampai lali subscribe channel Tomblok Metal asli wong Ngawi. Mugi barokah, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eling kuat selamat, salam seduluran metal. Oke, masih bersama saya di channel Tomblok Metal, media informasi pemersatu pencak silat Nusantara. Dalam kesempatan pada malam hari ini menyapa dulur-dulur semua yang ada di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya berkesempatan dapat hadir di Ranting Pangkur. Alhamdulillah saya diizinkan untuk meliput, untuk menggali informasi tentang sejarah atau cerita lama berkembangnya Esa Winongo di Ranting Pangkur. Saya sudah ditemani sama dulur-dulur sepuh ya, yang berada di Ranting Pangkur. Alhamdulillah saya diberi kesempatan di sini untuk menggali informasi. Mungkin dulur-dulur yang lain belum tahu sejarah atau perkembangan mulai dari awal Esa Winongo masuk di Ranting Pangkur. Oke, selanjutnya tidak usah panjang lebar, langsung perkenalan. Ya, monggo diperkenalkan dulur-dulur mulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Hadi Trianto, alamat Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Posisi saya di Ranting Pangkur, Ketua Ranting periode 2018 sampai 2022. Dan saya kecer pada tahun 1996. Oke, terima kasih Mas Hadi Trianto. Selanjutnya sebelah paling ujung, paling kiri, monggo Mas. Diperkenalkan dulur-dulur. Selamat malam, perkenalkan saya Nyono dari Ranting Pangkur, domisili di Serenan Pangkur. Dulu saya ikut kecer Esa Winongo sekitar tahun 1996. Terima kasih. Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya kecer tahun 2005. Saya di sini sebagai sekretaris Ranting Esa Winongo, Ranting Pangkur, periode 2018-2022. Saya di sini sebagai pelatih dan pembina untuk saudara-saudara yang berlatih di sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Darmanto, domisili di Serenan Pangkur. Saya kecer tahun 1999. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya untuk pertanyaan ya, untuk pertanyaan mungkin yang sering jadi pertanyaan dulur-dulur di YouTube saya, sejarah ya, itu yang paling utama ya, sejarah masuknya Esa Winongo di Ranting Pangkur. Monggo dijelaskan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Salam seduluran STK Jaya. Saya Artinya Mas, itu sekitar tahun 90-an itu saya itu belum mengenal namanya Esa. Esa itu apa belum mengenal. Yang saya tahu di sini kan dulu itu organisasi itu yang ada IKS sama Esa Terate.
dari tahun 91 itu sebenarnya di Kecamatan Pangkur itu sudah ada STK itu. Dari kecamatan, dari desa-desa itu sudah ada. Pertama yang tempat latihan saudara-saudara tua itu di Desa Paras. Tapi baru lah minim lah, istilahnya minim. Dulu itu ya seringlah biasa, kan sering cekcok biasa lah, namanya gesekan-gesekan dari organisasi lain itu biasa. Ya, saya kenal saudara di Serenan Pangkur itu tahun 91. Yang pertama itu Mbak Wiwit. Ya. Yang kedua tahun 92 itu Kang Siono, Kang Nur Salim. Nah, pada saat itu Kang Siono itu sudah masuk dalam Esa Nongo, tapi saya itu baru mengenal lah itu ada. Ternyata Esa itu enggak satu, ternyata Esa itu yang saya tahu itu cuma Esa Trate, ternyata tuh ada lagi. Tapi yang saya kenal tuh ya baru pertama Esa Trate, terus kenal Kang Jiono, Kang Nur, saya mengenal apa itu Esa Nongo. Baru saya tanya-tanya, ternyata Kang Ji itu enggak begitu gimana ya menanggapi, enggak begitu menanggapi saya mau ikut. Dan ya dianya bilangnya kamu tuh belum pantas masuk ESA. Kamu belajar ESA itu susah. Kamu harus paham aturan-aturan ESA. Paling enggak kamu tuh harus menginjak umur 17 baru masuk bisa kejar dalam ESA. Atau balik ya istilahnya? Ya, balik. Nah, terus dari tahun ke tahun, nah saya pengen masuk dari saudara-saudara tua. Belum diizinkan, tapi dalam posisi saya pengen ikut ESA, akhirnya saya mengenal dari saudara lain. Waktu itu saya masih SMP, kenal saudara itu dari Karangsono Kwadungan, Mas, saudara Sudarwanto. Nah, waktu itu dia sudah kecer kisaran 1 bulanan, terus saya tahu loh kok ESA-nya sama Kang Ji. Nah, saya ikut, tanya-tanya. Memang ikut ESA yang sekarang sama yang dulu itu paling susah. Seperti yang dulu ya? Ya, susah yang paling dulu. Satu, kita itu harus berani menghadapi mental. Dimana kita itu dari hari ke hari, tekanan batin itu sudah biasa. Tapi kita siap dalam ESA. Kita itu enggak ada namanya tekanan mental, kita itu harus kuat. Karena apa yang diajarkan ESA itu mengolah batin dan mengolah jiwa, mengolah raga dan mengolah batin. Nah, dari tahun itu terus berkembang, saya ikut tahun 96 Februari. Saya ikut berlatih, tapi latihan dulu di Pangkur itu belum ada. Saya masih kesana kesini. Pertama latihan tuh di Gandri ngepeh, di saudara tua itu Bayan. Terus berlanjut latihan ke Karangjati yang jauhnya kisaran dari sini ya 8 kilo 10 kilo. Kita tempuh, kita naik sepeda. Rintangan di jalan biasa, kalau dihadang orang itu biasa. Tapi tekad kita berjuang demi ESA, berjuang demi kesejahteraan lahir dan batin. Sasaran ESA kita tunjukkan kita itu bisa, dan sampai sekarang alhamdulillah khususnya di Pangkur sudah melebar, Mas. Ya, dulu nggak ada ranting, nggak ada sub, sekarang kita sudah bisa bikin ranting, dan apapun itu di sini gesekan-gesekan apapun, walaupun ada organisasi apapun, alhamdulillah kita masih bisa bangun tugu. Kita tunjukkan sekecil apapun rintangan di sini, kita tetap bersiteguh terus pokoknya maju. Bikin ESA tetap jaya. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, buat dulur-dulur semua, perlu digarisbawahi tadi penjelasannya Mas Yono. Nah, yang pertama kali masuk ESA Winongo di Ranting Pangkur, Mbak Wiwit ya, Mbak Wiwit mungkin
bisa nanti dulur-dulur Pangkur sendiri yang masih muda-muda yang baru ikut Esa Winongo dan baru kecer, mungkin belum tahu, nanti bisa tanya Mas Yono atau Mas Arif yang latih di Ranting Pangkur sini, ya nanti diceritakan tentang Esa Winongo di Ranting Pangkur sebenarnya seperti apa. Nah, mungkin ada yang menambahkan atau ini Ya. biasanya monggo Mas. Saya mau menambah sedikit perjalanan Esa Winongo di Desa Gandri. Dulu sebelum saya masuk itu saudara tua memang sudah banyak. Mas Darsono, Pak Bayandarto, Mas Kasdi, Mas Amadi. Dulu latihan itu di Ngepeh Gandri, tapi nggak lama, mungkin sekitaran 3 bulan. Ya ada masalah sedikit lah. Terus kita latihan di Karangjati, di Pohti, tepatnya itu sebelah selatannya Mas Santoso Brimob. Di situ pun nggak lama, materi nggak habis. Terus latihan lagi di tempat Mas Narto, Pekonyal, sebelah utara masjid. Dan alhamdulillah di situ materi bisa habis. Jadi anu ya Mas ya, istilahnya untuk menimba ilmu di Esa Winongo di Ranting Pangkur sini memang liku-liku panjang Mas. Memang godaannya. memang tidak mudah. Ya. Yang jadi penasaran buat dulur semuanya, pasti nah ini gesekan apa atau benturan seperti apa ya yang terjadi di Ranting Pangkur. Nah, mungkin yang bisa menjelaskan Mas Yono atau Mas Hadi, gesekan seperti apa yang paling berkesan lah istilahnya di Ranting Pangkur selama perkembangan dan perjalanan Esa Winongo di sini. Gesekan itu yang paling mengesankan kalau kita mau ada Suran Agung saja. Oh ya. Itu memang berat lah dulu. Ya seperti itu saja, tidak mau menjelaskan panjang lebar, nanti kan nggak enak. Ya seperti yang pernah dari awal video saya ya, di konten-konten sebelumnya, istilahnya ya pertama kali itu di sebelum episode 1 ya, auto bentrok. Nah ini saya ingin mengklarifikasi. Jadi maksud auto bentrok itu seperti ini. Setiap Esa Winongo berkembang di suatu daerah pasti ada tekanan, pasti ada gangguan dari perguruan lain. Nah, anggap saja dulu ini cuma istilahnya apa ya, rintangan hidup lah istilahnya. Ya ini menambahkan perjalanan Mas. Ya. Waktu dulu ya, waktu kita biasanya berangkat mau latihan. Dulu bersama saya itu kisaran anak 6 kalau nggak salah itu 6. Biasa saudara-saudara tua itu pengennya istilah nguji kita. Ya kita berjalan, terkadang kita itu dihadang, tapi dia itu macaknya macak ninja lah. Dia bawa pentungan, kita orang 6, dia kadang orang 10, 15. Kita terpaksa lari biasa, tapi larinya kita terpaksa juga akhirnya ketangkap juga. Kita juga lawan ya, dan ternyata saat kita lawan itu saudara kita sendiri. Cuma inti tujuannya itu mau tes mental bagaimana. Soalnya perjalanan kita mau berlatih itu enggak 1 kilo 2 kilo. Dulunya itu 8 kilo, paling enggak 5 kilo. 10 kilo kalau Karangjati sampai sini 10 kilo. Memang itu. Terima kasih. Untuk berikutnya, kegiatan apa saja yang telah dilakukan atau yang telah istilahnya yang ada di Ranting Pangkur sendiri? Paling kalau latihan sering tetap berjalan, kita belajar bareng tetap. Iya. Tapi kalau kegiatan lari itu mulai dari tahun kemarin Mas, sudah mulai dari tahun kemarin, dan sekarang alhamdulillah saudara-saudara sudah guyup rukun gotong royong. Ini yang saat ini kita siap ikut membantu. Pikiran, tenaga, ya pokoknya apa sajalah. Alhamdulillah pembangunan musola di Seran sini, alhamdulillah Esa kita bisa menunjukkan kalau Esa kita itu mampu dan bisa sebenarnya guyup rukun dengan organisasi apapun tuh bisa. Kita bisa bantu
saudara-saudara juga bantu pikiran, bantu tenaga, ada yang gini urun semen kayak urun apa itu adalah. Ya alhamdulillah kemarin ya nggak begitu banyak ya, pokoknya bisalah nyari sirkuler itu alhamdulillah. Dapat berapa kan ya? 1.400.000. 1.400.000. Ya maklum Mas, di sini masih minim masih, pokoknya bergerak terus. Ya alhamdulillah yang apa itu saudara di sini itu juga sedikit-sedikit itu memahami keesaan, maksudnya keesaan itu gotong royongnya sedikit-sedikit dibimbing sama saudara-saudara tua, bukan saya sendiri, ada Kang Ji, ada Kang Nur, ada Kang Siono, dan juga Mbak Wiwit kan saat ini kan janda Mas ya, tapi dia antusias membantu, nggak bisa dari pikiran tapi dia membantu bahan-bahan yang dibutuhkan di musola. Alhamdulillah, terima kasih. Oke dulur-dulur, sudah panjang lebar tadi dijelaskan oleh Mas Yono tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan atau yang sedang berjalan di Ranting Pangkur sendiri. Alhamdulillah dulur-dulur guyub rukun Ranting Pangkur ikut istilahnya membantu tenaga dan pikiran maupun material untuk pembangunan musola. Ini bagus sekali. Untuk dulur-dulur yang lain bisa dicontoh, ini bagus sekali ini untuk pembangunan musola. Istilahnya tidak hanya di dunia, kita juga memikirkan yang di akhirat nanti. Oke dulur-dulur, untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir, kesan dan pesan mungkin pesan dan kesan yang perlu disampaikan terhadap sedulur muda. Kalau pesan saya buat saudara-saudara muda dimanapun berada, gini Mas, pertama itu hargailah sopan santun sesama saudara, paling enggak itu saudara tua lah. Terkadang saudara kita yang lebih muda, yang intinya pengalamannya kurang itu terkadang tuh salah mengartikan Mas, diarani saudara tua itu dikira tua dalam kecerannya Mas ya. Nah yang perlu dibimbing saat itu yaitu terkadang masih muda ya, ada yang tua baru kecer, wiki sik anyaran sik ngisoranku, itu salah ya. Diarani saudara tua itu dari tua segi umurnya Mas, sebenarnya dari umurnya, bukan dari silsilah keesaannya, kecerannya, bukan. Itu terkadang yang masih salah, tolong itu yang perlu dibenahi itu. Karena kenapa? Nah, ibaratnya saya masuk esa duluan, kecer duluan, dan terus bapak saya baru kecer. Masa bapak saya harus menghormati saya? Kan enggak. Iya. Logikanya Ya betul. Nah, kan enggak boleh. Hukumnya agama pun enggak boleh. Nah, kita tuh harus tetap menghormati saudara yang lebih tua tuh, maksudnya lebih tua dari umur kita, bukan dari keceran kita. Nah, terus yang kedua, tolonglah hargailah saudara-saudara kita yang lebih tua dulu, jerih payahnya kayak apa. Kita mau latihan, kita diadang, kita dipukul itu sudah biasa, kita tekad kita sudah bulat. Terus kita jalan main ke rumah teman biasa pakai kaos, nggak pakai kaos saja diadang, apalagi pakai kaos, itu juga sudah biasa. Zaman dulu itu kalau mau keluar rumah aja Mas, hitung-hitung dulunya itu. Tapi bagaimana ini saudara Kirun Bakirnya julukannya jiwa perang dulu juga nih. Yang saya terakhir saya pesan, tolonglah latihan tuh yang gimana, yang giat, Rutin giat. Istilahnya. Rutin lah Sampai nutup materi ya. Ya, tutup materi. Soalnya kenapa? Menggali ilmu Esjanongo STK gitu. Itu tak segampang, saya kira tak segampang organisasi lain Mas. Betul itu. Dalam Esjanongo banyak materi, banyak ilmu kebatinannya, tapi Esjanongo itu ilmu yang kalau mau menggali ilmu itu jangan kita terpancang pada satu saudara. Dulu almarhum bapak gitu ngendikan, nek pengen ngerti ilmu Esja iki nek
wedarne sewengi gak bakalan bar kok sewengi. Setahun 2 tahun gak bakalan bar. Sampan suwano ning dulur-dulurmu tuwek. Nah, iku. Nek pengen ngerti ilmu Esa, nek urung genah mara mrene nak. Apa sing mbok pitakon insyaallah tak jawab. Ya. Esa itu Esa nak. Cuma pesan bapak kalau itu saudaramu, ya. Tapi tolong, apapun itu saudaramu, jangan sesekali tinggalkan saudaramu dalam keadaan apapun. Makanya kita guyub rukun. Jangan kayak yang lain-lain lah, gitu. Ya. Makanya dari sekarang saya mohon untuk saudara-saudara muda giat berlatih karena banyak materi-materi, apalagi zaman sekarang ada turnamen-turnamen lah, Mas. Itulah kita tunjukkan kita tuh bisa meraih piala. Oke, dulur-dulur, tadi sudah demikian tadi apa yang dipesan dan kesankan kepada dulur-dulur muda, baik dulur yang ada di Ranting Pangkur maupun yang ada di seluruh Indonesia ya. Jangan pernah tinggalkan saudaramu dalam keadaan apapun. Itu yang paling penting ya buat dulur-dulur semuanya. Oke dulur, tadi seperti pesan Mas Yono untuk dulur-dulur muda untuk giat berlatih. Nah sekarang ini sebelum saya tutup ya, ya Mas Arif sebagai yang melatih dulur-dulur muda di sini, mungkin ada pesan yang akan disampaikan, monggo Mas Arif. Buat saudara-saudara muda yang mau berlatih, ya latihan yang giat agar dapat meraih prestasi-prestasi. Dan saat ini alhamdulillah Kartonyo Nokap dari Ranting Pangkur Santoso, saudara Santoso, dapat juara 2. Ya, mungkin pesannya monggo buat Pesan dulur buat yang lain. saudara-saudara yang lain, harus giat berlatih dalam fisik dan terutama mental. Dan jangan lupa untuk terus mengembangkan siar-siar SH Winongo di wilayah masing-masing. Terima kasih. Oke dulur, demikian tadi yang disampaikan Mas Arif buat sedulur muda baik dari Ranting Pangkur maupun yang di luar Ranting Pangkur maupun di seluruh Nusantara Indonesia ya, bahwa sekarang ini waktunya kita menunjukkan prestasi kita di bidang atlet. Untuk Ranting Pangkur sudah bagus, kemarin waktu Kartonyo Nokap dapat juara 2 ya, juara 2 Pemula. untuk pemula ya, bagus itu. Oke dulu demikian tadi apa yang dapat kami sampaikan di sini. Seperti janji saya bahwa saya ingin menggali hal tentang SH Winongo, terutama perkembangannya di setiap wilayah dan di seluruh kabupaten kami. Untuk akhir kata, saya dari Ranting Pangkur bersama dulur-dulur Ranting Pangkur mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat dulur-dulur yang sudah mendukung channel saya, channel Tomblok Metal, bukan untuk pribadi saya sendiri, tapi untuk perkembangan SH Winongo di Kabupaten Ngawi. Jadi apabila dulur mengklik subscribe berarti dulur-dulur ikut membantu perkembangan SH Winongo di Kabupaten Ngawi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran metal. Matur suwun dulur, ojo sampai lali subscribe channel Tomblok Metal asli wong Ngawi. Mugi barokah, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi nusa dan bangsa.